Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 integral. Kita fokuskan pada materi integral tak tentu. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 129 sampai 139 untuk siswa kelas 12 SMA. Ayo mengingat kembali tentang sifat turunan. Jika C suatu bilangan tetap dan jika Fx sama dengan C, untuk semua X maka F aksen X sama dengan 0. Artinya turunan dari F jika konstanta maka hasilnya adalah 0. Jika N bilangan bulat positif dan Fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X N dikali X pangkat N dikurangi 1. Eksplorasi 4.1. Mari kita amati beberapa fungsi berikut dan tentukan turunannya. Ingat lagi sifat-sifat turunan yang telah dipelajari di bab sebelumnya. Jika Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1, maka Fx ini adalah turunannya atau F aksen X sama dengan 2 turun ke bawah. 2 dikali 2, 4x. Sedangkan 1 yang ini hilang. Nomor 2, Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2. Turunannya adalah 4x. 2 ini hilang. Begitu seterusnya. 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6 hilang. Maka turunannya di sini semua adalah 4x. Sehingga dapat disimpulkan, jika Fx sama dengan 2x ditambah C, maka Fx adalah 4x. Nomor 1, definisi integral tak tentu. Jika Fx adalah suatu fungsi, maka turunannya adalah Fx, sedangkan anti turunannya atau integralnya Fx ditambah C. Misalkan di sini Y sama dengan Fx, sehingga dy per dx F aksen X atau sama dengan Fx. Saya taruh di sini sehingga didapat dy per dx sama dengan Fx. Kita kalikan silang, dy sama dengan Fx dikali dengan dx. Kedua ruas kita integralkan. Integral dari dy sama dengan integral dari Fx dikali dx. dy diintegralkan menjadi y sama dengan integral dari Fx dx. Integral dari Fx adalah F besar, karena awalnya adalah F besar, sehingga didapat y sama dengan F besar X ditambah C. Ini adalah rumus integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu diantaranya adalah jika integral dari dx maka sama dengan x ditambah c. Kalau integral dari x pangkat n sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Sifat 4.3, jika ada koefisien a maka a-nya bisa ditaruh di luar. Sifat 4.4, sifat 4.5, kalau operasi penjumlahan bisa dikeluarkan atau dipecah. Kalau pengurangan juga sama, integralnya dipecah. Sifat 4.6, integral gx pangkat n dikali dengan turunan dari gx dx maka sama dengan 1 per n ditambah 1 gx pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana n tidak sama dengan negatif 1. Sifat 4.6 ini adalah aturan integral parsial. Integral u dv sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Sifat 4.8, aturan integral trigonometri. Integral dari cos x adalah sin x. Kalau integral dari sin x negatif cos x. Integral sekant kuadrat x sama dengan tan x.
Contoh soal 4.1. Tentukan integral X pangkat 5 dx. Kita menggunakan sifat 4.2. Sehingga sama dengan, karena di sini pangkat 5, maka X pangkat 5 ditambah 1. Yang ini menjadi 1/5 ditambah 1. Ditambah C, konstanta. Sama dengan 1/5 ditambah 1, 6. X pangkat 6 ditambah C. Latihan soal terbimbing 4.1. Karena di sini ada operasi pengurangan, kita menggunakan sifat 4.4 dan 4.5. Pengurangan. Berarti ini bisa kita pecah. Yaitu sama dengan integral X pangkat 4 dx dikurangi dengan integral X pangkat 3 dx. Sama dengan, setelah itu kita menggunakan sifat 4.1. X pangkat 4 berarti 4 ditambah 1. Yang di depan menjadi 1/4 ditambah 1. Dikurangi, di sini X pangkat 3 menjadi X pangkat 3 ditambah 1. Koefisiennya 1/3 ditambah 1. Ditambah C. Sama dengan 1/4 ditambah 1, 5. X pangkat 4 ditambah 1, 5. Dikurangi 1/3 ditambah 1, 1/4. X pangkat 4 ditambah C. Latihan soal terbimbing 4.2. Tentukan integral X pangkat 3 ditambah akar X dx. Kita harus ingat 4.4. Kalau ada penjumlahan, kita pecah. Sehingga ini kita bisa pecah menjadi integral X pangkat 3 dx ditambah dengan integral akar X dx. Atau sama dengan integral X pangkat 3 dx ditambah integral akar X itu adalah X pangkat 1/2 dx. Sama dengan X pangkat 3 kita integralkan X pangkat 3 ditambah 1. Koefisiennya 1/3 ditambah 1. Ditambah X pangkat 1/2 ditambah 1 atau 2/2. Yang ini menjadi 1/1/2 ditambah 2/2 ditambah C. Sama dengan 1/3 ditambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Ditambah 1/, yang ini kita jumlahkan 3/2. X pangkat 3/2 ditambah C. Masalah seperti ini kita bisa balik sehingga hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C. Contoh soal 4.2. Tentukan akar 2X dikali X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dx. Kita harus ingat sifat 4.6, aturan integral substitusi. Kita misalkan di sini U yaitu X pangkat 2 ditambah 3. Sehingga turunan dari U atau DU sama dengan yang ini 2X, 3-nya hilang, dx. Dari soal ini 2X dx itu tuh adalah DU. Sedangkan X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 kita rubah menjadi U. Maka bentuk integral ini berubah menjadi integral U pangkat 4 DU. Sama dengan U pangkat 4 ditambah 1, koefisiennya 1, 4 ditambah 1. Ditambah C, sama dengan 1/5 U pangkat 5 ditambah C. Karena di sini masih berbentuk U, kita kembalikan ke X. Sehingga hasilnya adalah 1/5. U-nya adalah
X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 5 ditambah C. Latihan soal terbimbing 4.3. Tentukan integral akar dari 3X ditambah 4 dx. Kita menggunakan sifat 4.6. Kita misalkan U yaitu 3X ditambah 4. Turunannya du sama dengan 3 dx. Atau 3-nya kita pindah menjadi 1/3 du sama dengan dx. Persamaan integral ini berubah menjadi integral akar U dx-nya yaitu 1/3 du. Atau sama dengan 1/3 kita taruh di luar 1/3 integral dari U. Akar U itu adalah U pangkat 1/2 du. Sama dengan 1/3 U pangkat 1/2 ditambah 2/2. Koefisiennya adalah 1/2 ditambah 2/2. Sama dengan 1/3 dikali dengan 1/3/2. U pangkat 3/2 plus C. 1/3 yang ini bisa dibalik menjadi 2/3. U pangkat 3/2. Kita kalikan 1 kali 2, 2/3 kali 3, 9. U pangkat 3/2. Karena ini persamaannya berbentuk U, kita kembalikan ke X sehingga menjadi 2/9. U-nya adalah 3X ditambah 4 pangkat 3/2 ditambah C. Ini adalah hasilnya. Latihan soal terbimbing 4.4. Sebuah partikel bergerak pada suatu garis lurus. Jarak tempuh suatu partikel dinyatakan dalam S. Satuannya adalah meter. Dari pusat pada titik T detik, V cm per detik adalah kecepatan partikel saat T detik. Maka V sama dengan cos 2pt dengan arah positif ke kanan dari titik pusat. Jika titik awal gerak partikel berada 5 cm di sebelah kanan titik pusat, tentukan posisi partikel saat 1/3 detik kemudian. Di sini ada suatu persamaan V sama dengan cos 2pt. Kita tulis V-nya adalah cos 2pt. V itu adalah ds per dt sama dengan cos 2pt. Sehingga ds sama dengan cos 2pt dikali dt. Sehingga kedua ruas kita integralkan. Integral dari ds adalah S sama dengan integral dari cos 2pt dt. Ini kita misalkan. Misal U sama dengan 2pt. Maka du sama dengan 2pi dt. 2pi kita pindah kedua sebelah menjadi 1/2pi du sama dengan dt. Sehingga S sama dengan dt kita ganti menjadi du 1/2pi. Integral cos 2pt adalah U, cos U du. Sehingga sama dengan 1/2pi. Integral cos U adalah sin U plus C. Sehingga S sama dengan 1/2pi sin U-nya kita kembalikan menjadi 2pt ditambah C. Ini adalah persamaan S-nya. Diketahui di sini saat T sama dengan 0, maka S-nya adalah 5 cm. Sehingga kita substitusi ke persamaan S. S sama dengan 1/2pi dikali dengan sin 2pi
pi T-nya adalah 0 ditambah C. 2pi dikali 0, 0, maka 1/2 pi sin 0. Sin 0 adalah 0. Sin 0, 0 dikali 1/2 pi 0. Sehingga C sama dengan S-nya adalah 5. Maka kita dapatkan nilai C adalah 5 satuan. Sehingga persamaan S kita dapatkan S sama dengan 1/2 pi sin 2 pi T ditambah C. C-nya kita ganti dengan 5. Sekarang, bagaimana kalau waktunya 1/3 detik? T sama dengan 1/3, kita substitusi ke persamaan ini. S sama dengan 1/2 pi dikali sin 2 pi dikali 1/3 ditambah 5. S sama dengan 1/2 pi dikali sin 2 pi per 3 ditambah 5 sama dengan 1/2 pi sin 2 pi per 3 itu sama dengan 1/2 akar 3 ditambah 5. Kalau ini kita kalikan, S sama dengan 1/4 pi akar 3 ditambah 5 cm. Contoh soal 4.3. Tentukan integral x pangkat 2 sin x dx. Kita menggunakan sifat 4.7, aturan integral parsial. Bentuknya adalah integral u dv. Kita misalkan di sini u-nya adalah x pangkat 2, sehingga du sama dengan 2x dx. Sedangkan dv-nya yaitu sin x dx. Maka v sama dengan integral dari sin x dx sama dengan integral dari sin negatif cos x. Ini adalah nilai v-nya. Sehingga persamaan ini kita rubah menjadi persamaan integral parsial. Sama dengan u yaitu x pangkat 2 dikali v-nya negatif cos x dikurangi integral v, integral dari negatif cos x. Du yaitu 2x dx. Kita sederhanakan menjadi x pangkat 2 dikali negatif cos x. Negatif x pangkat 2 cos x. Di sini negatif dikali negatif positif ditambah integral 2x kita taruh depan, 2x dikali cos x dx. Karena kita menemukan seperti ini, maka kita rubah ke integral parsial kembali. Kita misalkan u sama dengan 2x, maka du sama dengan 2 dx. Sedangkan dv-nya adalah cos x dx. Sehingga v sama dengan integral dari cos x dx. V sama dengan integral dari cos x yaitu sin x. Sehingga persamaannya menjadi sama dengan negatif x pangkat 2 cos x. Yang ini tidak berubah. Yang ini kita gunakan aturan integral parsial. Ditambah u 2x dikali v-nya sin x dikurangi integral dari v, integral sin x dx. Du yaitu 2 dx. Karena ini adalah 2 bisa ditaruh di depan. Negatif x pangkat 2 cos x ditambah 2x sin x dikurangi 2-nya ditaruh di depan, 2 dikali integral dari sin x adalah negatif cos x ditambah c. Di sini negatif atau pengurangan
dikalikan dengan negatif menjadi positif. Maka hasilnya adalah negatif X pangkat 2 cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X ditambah C. Latihan soal terbimbing 4.5. Tentukan integral X sin X dx. Kita menggunakan aturan integral parsial. Kita misalkan U sama dengan X, maka du sama dengan dx. Sedangkan dv sama dengan sin X dx, maka v sama dengan integral dari sin X dx. V sama dengan integral dari sin negatif cos X. Kita substitusi ke persamaan ini. U yaitu X dikali V negatif cos X dikurangi integral dari V negatif cos X dikali du sama dengan dx, sama dengan X dikali negatif cos X negatif X cos X, negatif dikali negatif positif, integral dari cos X yaitu sin X ditambah C. Latihan soal terbimbing 4.6. Tentukan integral X akar 1 ditambah X dx. Kalau kita misalkan U adalah X, maka du sama dengan dx. Sedangkan dv sama dengan 1 dikurangi X, karena di sini akar sama dengan pangkat 1/2 dx. Sehingga untuk mendapatkan nilai V harus kita integralkan 1 dikurangi X pangkat 1/2 dx. Ini kita akan mengalami kesulitan dalam mengakarkan ini. Sehingga kita rubah pemisalannya. U-nya adalah yang ada di dalam akar 1 ditambah X. Sehingga du sama dengan dx. Karena U sama dengan 1 ditambah X, maka X sama dengan U dikurangi 1. Maka persamaan integral ini berubah menjadi integral X kita ganti dengan U dikurangi 1 dikali dengan akar 1 ditambah X adalah U, sedangkan dx adalah du. Ini kalau kita kalikan integral U dikali dengan akar U dikurangi akar U du. Atau karena ini pengurangan, kita pecah menjadi integral U. U ini adalah pangkat 2/2 dikali dengan U pangkat 1/2. Kita jumlahkan menjadi U pangkat 3/2 dikurangi dengan integral dari U pangkat 1/2. Hasilnya adalah U pangkat 3/2 ditambah 2/2. Koefisiennya 1/3/2 ditambah 2/2 dikurangi U pangkat 1/2 ditambah 2/2. Koefisiennya 1/1/2 ditambah 2/2, atau sama dengan 1/5/2. U pangkat 5/2 dikurangi 1/, yang ini kita jumlahkan 3/2. U pangkat 3/2 ditambah C. Atau kita balik menjadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Kita kembalikan U-nya yaitu 1 ditambah X, sehingga persamaannya menjadi 2/5 1 ditambah X pangkat 5/2 dikurangi 2/3
1 ditambah X pangkat 3/2 ditambah C. Maka ini adalah hasilnya. Demikian materi integral tak tentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.